Ini kok kalau kiai salah, tapi kalau orang biasa enggak. Kiai enggak boleh kaya. Oh, ada ajaran Islam tuh wajib zakat, wajib haji, bisa zakat kalau punya duit. Yang penting satu, caranya halal, menggunakan dengan yang baik. Yang kedua, yang dilarang mencintai harta. Ada orang kaya nggak cinta harta kok. Oke. Banyak kiai-kiai yang loman kok. Dulu kayak Sahal Mahfud itu ketika diundang ke Jakarta, tidur di hotel, momennya. Itu nggak mau diajari oleh yang punya acara, dia bayar sendiri. Banyak yang begitu. Kenapa kok yang muncul satu dua menjurnalisir semua pesantren? Iya. Nah, kalau banyak ini perilaku nggak baik dalam konteks mamanya salaman terlalu nunduk, ya mungkin kita koreksi budaya bukan hanya pesantren. Jadi keraton begitu loh. Kenapa pesantren menjadi masalah, keraton nggak jadi masalah? Raja juga masih eksis. Nah, kita adil dimulai dari cara berpikir kita. Tapi kalau sudah dengan bi'aini sukhti, sudah kebencian, kemudian memang sudah tidak suka. Ini kan karena pesantren di tempat pendidikan yang baik, kemudian satu kejadian dianggap semuanya. Padahal coba lihat sekolah yang lain. Apa mau akhlak anak-anak kita itu yang ditegur ngerokok, bolehlah itu salah gurunya. Lalu mereka semuanya menjadi satu kesatuan, mereka melawan gurunya. Apa yang akan terjadi di Indonesia ini? Oke. Apakah di luar itu pendidikan tidak lebih buruk? Oke. Ya, Pak Kenapa Yai. itu nggak disorot juga kalau disorot? Ya saya maknai ini adalah bagian dari kritik yang harus kita perbaiki. Tapi kritik juga adil. Apakah ini bermasalah hanya pada satu ini atau ini persoalan bangsa? Iya. Kalau itu hanya masalah adat ditimpakan pada pesantren, ya sudah budaya Jawa belum dihapus dong. Itu budaya Jawa. Iya. Budaya tradisional. Tradisional, ya, kemudian dia di dalam turun temurun mungkin. Turun Pak temurun, Yai. kemudian di dalam pembelajaran pun, di dalam pesantren pun digunakan itu. Itu budaya Jawa. Kita paham, Pak. Di Madura soal nggak ada itu. begitu, Iya, di iya, Jakarta nggak ada. Iya, Tapi iya. kami tidak ingin menyalahkan budaya itu selama dia dalam konteks budaya itu. Ya nggak boleh itu sujud kalau syirik kepada Allah. Tapi kalau kita ya cium tangan, ngormatin bisa. Ada orang yang salah dengan nunduk begini dianggap berruku. Itu kan asumsinya aja. Padahal itu perbedaan perspektif aja ya Pak ya. Mungkin Ya. ya si A nunduk, si B enggak Ya. di ruangan itu ya beda-beda Ya lagi ya. tadi balik itu lagi ya. sayangnya itu kalau kita apa cium tangan ngormatinnya. Iya, Kalau oke. orang Arab itu dicium kanan kiri. Iya, Pak. Dicium dahinya, dicium pipinya, cium pipinya. Kalau ketemu ulama, kadang-kadang saya risih, saya dicium itu. Saya ke Mesir ya, ke undangan ya, saya undangan ke Saudi ya. Untuk Masya Allah, anta min Indonesia, anta ulama Indonesia. Tradisinya beda dicium lagi kanan di kiri sana. tuh geli, apalagi dia kumisan. Oke, Pak. Iya, Kayak iya. apa rasanya gitu. Loh, terus nanti saya tuh akan mengutuk dia, ya nggak bisa lah. Iya. Oke. Ada salaman langsung pelukan. Tanda salaman tuh kalau di Arab harus begini kan? Oke. Tanda dia adalah percaya diri. Dia ini cara saja Cara. intinya adalah menghormati. Oke Pak Yai. Nah Pak Yai, tadi tuh masih belum banyak terjawab nih masalah pesantren yang di Sidoarjo, Jawa Timur itu Oke. tadi ya. Mungkin saya pengen balik lagi ke situ Pak Yai. Jadi kalau misalnya Pak Yai melihat hal itu, oke, memang kita tidak bisa mengeneralisir karena beda-beda di setiap pesantren. Tapi ada pernyataan yang dari pondok pesantren yang bersangkutan bilang itu kan takdir. Ya. Nah, itu tuh juga gimana ya Pak ya, takdir memang, tapi kan hal yang bisa mungkin dicegah gitu. Nah kalau sudah sampai menelan korban jiwa kayak gini, infrastrukturnya kan berarti merugikan. Dan kita kan nggak ingin ini terulang lagi gitu Pak ya di pondok pesantren yang lain. Kira-kira campur tangan apa yang diperlukan Pak di sini mungkin? Pertama saya ingin maknakan takdir. Takdir itu sesuatu yang terjadi dari Allah. Ada takdir Allah yang bisa kita menghindar, ada takdir Allah yang nggak bisa menghindar. Ya, banyak kita tabrakan, siapa akan bisa mau tabrakan? Itu nggak bisa menghindar. Ada takdir yang bisa dihindari dengan logika orang. Nah, kasus di Sidoarjo memang secara logik pembangunan standar tidak memenuhi standar sebagaimana dilakukan. Iya, tapi tadi kan keterdesakan. Dan itu adalah mereka sudah membantu negara, harusnya negara hadir. Jadi harus kita maklumi itu Pak? Bukan maklum ya, negara harus hadir. Oke. Harus Hadirnya hadir. seperti apa kalau Hadir gitu pertama, yang dibutuhkan? Setiap sekolah atau pondok pesantren itu disupervisi oleh pemerintah. Di dalam undang-undang pesantren itu boleh dianggarkan melalui APBD. Kalau APBN tidak menjangkau, APBD. Kalau sekolah negeri bisa selalu direnovasi, kenapa pesantren di awal tidak disupervisi dan direnovasi? Kan uang rakyat juga.
Semua itu swadaya loh kalau di pesantren itu. Kemudian pesantren yang sudah membantu pemerintah dipersalahkan. Maka saya bilang kita semua nggak usah mempermasalahkan. Mari kita susun lebih rapi. Mamanya programnya sekarang pemerintah melakukan audit tentang bangunan. Bagus. Makanya kemarin yang setelah isu di Sidoarjo Jawa Timur itu dibentuk ada Ditjen Pesantren Pak ya akhirnya ya. Pak Yai udah dengar belum tuh? Itu sudah lama diajukan. Oh sudah lama, tapi akhirnya itu baru. Itu mulai zaman Pak Jokowi. Jadi nggak jalan awal-awal tapi belum disahkan. Saya ikut terlibat. Cuman momentumnya sekarang disahkan oleh Pak Prabowo. Di zaman Pak Jokowi nggak sampai disahkan. Syarat itu diajukan mulai kalau nggak salah awal-awal Jokowi dengan Kiai Ma'ruf. Itu sudah diajukan kapan bisa disahkan pesantren. Jadi ini bukan persoalan kadus di situ Bondong nggak ada urusan itu, tapi saya ucapkan momentumnya terima. Kali Momentumnya ya, Pak ya? Hari Santri. iya Prabowo memberikan kado Ditjen Pesantren. Karena memang itu haknya kok. Pesantren 42 pesantren. Santrinya lebih dari 5 juta. Masa dirjen aja enggak? Wong ikan aja gitu aja ada dirjen ikannya. Kok ada kementerian ikan kok? Gimana? Ini jadi gini loh, maksud saya ingin ini katanya buka-bukaan kan, ya, open the door. Open aja Pak semuanya. Mari Pak. kita ini jujur-jujuran lah kita di sini. Open minded lah kita biar tidak biar kita benar-benar paham nih. Paham itu. Lagi gimana umpamanya bola apa olahraga ada kementeriannya. Ini baru dirjen aja udah kayak besar banget. Ya enggak ada apa-apa. Bahkan nanti ada pesantren menteri pesantren pun juga mesti dimaklumi ketika ini ada pendidikan khas. Ada enggak seluruh dunia pendidikan kayak pesantren? Enggak ada. Cuma Indonesia yang punya ya? Yang melahirkan pertahanan untuk menjaga kemerdekaan mana? Pesantren, resolusi jihad itu. Kalau kita ini mau benar publik, ingat sejarah. Iya. Jas merah, jangan lupakan sejarah kata Bung Karno. Itu, lo kan berdirijen aja udah kayak hebat karena ini. Enggak, sebenarnya yang pengen kita tanya itu bukan karena hebat atau apanya, semoga hebat ya. Tapi cukup nggak dengan Ditjen Pesantren itu kehadirannya? Ya kita lihat dulu, tapi itu bukan kado terlalu besar. Perannya kira-kira apa kan? Katanya Pak Yai ikut apa salah satu pendiriannya begitu ya, mendirikannya. Ya kita terlibat cawe-cawe lah, ya, ikut-ikutan aja. Saya kan ikut berbiasa. Nah berarti ada saya tahu saat info-info dikit misalnya info. Pak Yai soal Ditjen Pesantren ini. Ya kan di Kementerian Agama sudah ada direktur pesantren. Kemudian pesantren itu sekarang sudah banyak segmennya. Di undang-undang itu ada 3 menjadi keharusan pesantren. Pertama pendidikan, yang kedua dakwah, yang ketiga pemberdayaan. Dulu pesantren hanya untuk pendidikan saja, belajar agama. Dakwah sekarang sudah. Dakwah kan berarti memperbaiki masyarakat dong. Dakwah kan tidak hanya soal ceramah. Iya. Dakwah itu program pemberdayaan kayak di sini Anda tadi lihat tuh ada kambing, ada biovlog, ada hidroponik, itu pemberdayaan masyarakat, bisnis bisa jalan. Terus ada pemberdayaan lain seperti ekonominya. Jadi cara itu nanti ada di Ditjen itu ya Pak ya? Di Ditjen itu, namanya juga pesantren pasti melaksanakan satu undang-undang. Bisa jadi solusi nggak? Bisa jadi ini bisa dibilang kayak semacam roadmap atau buku pedoman untuk pesantren-pesantren di Indonesia supaya hal-hal seperti masalah-masalah pesantren yang kita tahu nih, infrastrukturnya, tenaga pengajarnya. Itu sudah tahu masalahnya, cuman ngatasinya belum mampu. Bukan dengan hadirnya Ditjen itu, kira-kira? Ya kalau nanti dikasih anggaran kan tergantung pemerintah. Kan tergantung pemerintah. Apakah ada LPDP khusus untuk alumni pesantren keagamaan? Mau nanti yang di sini masuk, kalau nggak yang liberal-liberal yang masuk yang fundamental. Nggak ada dari pesantren itu melahirkan fundamental mamanya yang menjadi teroris, nggak ada dari pesantren itu. Ya tergantung nanti anggarannya. Nah political will pemerintah adalah anggaran. Ya kita lihat aja dulu seperti apa cakupannya. Apakah yang 3 dimaksimalkan, mana dimaksimalkan, apakah keilmuannya, apa yang dimaksimalkan itu adalah pemberdayaannya atau dakwahnya dari undang-undang pesantren. Ya menurut saya secara pribadi ucapan terima kasih secara pribadi dan sebagai pengasuh pesantren ada Dirjen Pesantren. Tapi ya itu biasa saja lah menurut saya. Enggak muluk lah kalau untuk pesantren yang memerdekakan aja baru dapat dirjen kok. Oke Pak ya. Kok udah kayak tinggi gitu loh. Oke Pak ya, kita berharap besar ya dari situ ya, kita lihat nanti gimana. Ada cuman direktur tapi anggarannya besar, ngalahin dirjen nggak dikasih anggaran. Namanya pemerintah kan anggaran. Iya.
Mereka nggak bakalan bisa kerja tanpa anggaran. Oh, nggak ada anggaran aja nggak bisa diserap, apalagi nggak ada anggarannya. Nah, tergantung anggarannya. Bener lagi tuh Pak Yai. Itu. Kalau kita kan biasa bekerja nggak pakai anggaran, mereka ada anggaran aja nggak bisa kerja. Nah, itu. kira-kira tuh nanti gimana ya. Oke, Pak Yai, kita ke isu berikutnya yang juga meresahkan. Dan ini juga salah satunya meresahkan saya sebagai orang tua juga, yang sebenarnya saya tuh pengen nih Pak, anak saya tuh bisa juga di pesantren, karena saya tahu tuh komprehensif lah, dapat ilmu di pesantren agama. cendekia amanah lah. Boleh deh Pak, nggak terlalu jauh soalnya. Iya, ya, pesantren Pak, cendekia amanah. Bisa ditengok tiap Sabtu sambil ngaji, doain bareng-bareng. Oh ya, Sekalian promosi lah pesantren cendekia. boleh. Nah, tapi tuh banyak kekhawatiran soal isu-isu di pesantren, yang salah satunya nih Pak, waktu saya juga masih jadi news anchor, baca berita tuh setiap sebulan tuh ada lah Pak 1-2 kasus pelecehan seksual di pesantren Pak. Okay. Pertama, mari itu jangan dianggap hanya pesantren, di luar pesantren nggak ada apa-apa. Ada, cuma kan pesantren kan kita tetap berharap tinggi dong Pak sama pesantren. Ada unsur agama soalnya di situ. Sama juga sekolah, memang sekolah ini untuk menciptakan orang buruk. Maksud saya, itu kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Tidak hanya pesantren. Berarti kita harus menyelesaikan pendidikan kita ini. Dan semua masyarakat ini, mari kita bisa mencegah umpamanya dari LGBT, dari pelecehan, itu kita semua. Bukan hanya pesantren. Tapi kalau mau nanya pesantren, saya akan jawab pesantren. Tapi kalau itu ditimpakan hanya persoalan pesantren, bukan luar pesantren, nggak bijak. Karena juga berita bukan hanya setiap bulan, setiap minggu pun juga kami dengar. Di sekolah juga iya, di kantor juga iya. Mungkin tapi harapan masyarakat itu kan tinggi karena menekankan agama kalau pesantren. Oke, setelah itu baru saya soal agama, biar tidak menjadi satu masalah bahwa hanya pesantren yang menjadi masalah. Ini harus kita luaskan. Nah, di pesantren ini harus dilihat, ini pesantren, panti asuhan, apa ngaji. Orang nggak bisa bedain. Yang kadang-kadang mereka punya ketidaknormalan beberapa yang terjadi, kemudian mereka bikin berasrama, bukan pesantren. Nggak ada. Pesantren itu apa? Pesantren rukunnya ada 4 baru namanya pesantren. Kalau nggak ada yang 4, nggak sah jadi pesantren. Apa aja Pak? Rukun yang pertama ada kiainya. Oke. Yang kedua ada masjidnya. Yang ketiga ada muridnya. Yang ketiga adalah, yang keempat ada belajar mengajarnya. Jadi kita harus cek dulu gitu ya Pak ya, sebelum nitipin anak di situ. Ngajar ngaji, ustadz pesantren. Pesantren. Makanya kalau kita ingin lebih selamat, ya mari orang tua tuh yang bijak. Ini masuk pesantren atau masuk mana? Tapi banyak juga loh Pak pondok pesantren yang besar-besar itu. Yang pesantren, saya tidak ingin menutupin itu. Itu semua salah, harus diperbaiki. Ya namanya orang hidup kan bukan malaikat. Makanya laki perempuan jangan sampai dekat. Laki perempuan. Kemudian harus ada penjagaan yang khusus. Saya juga di pesantren itu satu kasur nggak boleh dempet dengan kasur yang lain, khawatir bisa malam-malam dia kaki ketemu kaki, namanya anak lagi puber. Itu diantisipasi semua. Mari kita beresin. Caranya gimana kalau menurut Pak Yai itu berarti? Harus apa yang pertama dilakukan? Adalah bikin standar pesantren. Jangan gampang ngeluarin izin pesantren. Oh, ada izinnya ya Pak ya sebenarnya pesantren itu ya? Ilegal, orang bikin usaha tukang sapu aja ada izinnya. Bisa bikin pesantren menciptakan generasi nggak ada izinnya. Izin bangunannya juga sebenarnya ada ya Pak ya? Semua ada, ini kan ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya kita salah. Ini kan punya negara hukum. Mari tegakkan hukum itu, berikanlah mereka tuh edukasi. Yang kedua, bantu. Berapa nanti anak-anak yang tidak sekolah kalau tidak ditangani oleh swasta? Kita harus berterima kasih sama ormas-ormas kalau di dalam Islam ya, atau organisasi lain di lain agama Islam. Kalau nggak dibantu oleh yang ormas itu, banyak yang putus sekolah loh, negerinya nggak cukup.